Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang terkasih. Jumpa lagi dalam Mutiara Sabda hari ini, hari Kamis, tanggal 10 April 2025. Mutiara Sabda hari ini mengambil bacaan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang terkasih, saat kita membaca Injil hari ini, dan jika kita mengingat bacaan Injil hari ini, kita mungkin merasa frustasi. Karena kita bisa merasa frustasi mendengar orang-orang Yahudi, sebagaimana Injil menyebut mereka selalu bertengkar dengan Yesus. Namun harus dikatakan bahwa orang-orang Yahudi sendiri juga merasa frustasi karena mereka tidak memahami apa yang Yesus bicarakan. Ada rasa frustasi yang mendasar karena tidak memahami dan juga salah paham. Rasa frustasi inilah yang membuat mereka melempari Yesus dengan batu, dan rasa frustasi itu memuncak menjadi kebencian yang akhirnya membuat mereka memakukan Yesus di kayu salib. Menjelang minggu ke-6 masa Prapaskah, kita mungkin juga merasa frustasi. Kita mungkin merasa bahwa masa Prapaskah telah berlalu terlalu cepat, bahwa kita belum melakukan apapun yang layak secara rohani sehingga saat ini, dan bahwa kita tidak memiliki perasaan apapun terhadap masa Prapaskah. Jadi kita mungkin merasa frustasi dan kecewa terhadap diri kita sendiri karena masa Prapaskah yang tidak membuahkan hasil dan kita tidak berbuat banyak untuk Tuhan. Namun marilah kita mengambil hati dalam bacaan pertama. Yang penting bukanlah apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan, melainkan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Melalui Abraham, Tuhan telah membuat perjanjian dengan kita untuk selama-lamanya, dan Yesus adalah ekspresi dari perjanjian itu. Yesus adalah akulah aku, dan apapun yang belum kita lakukan, Tuhan akan tetap menjadi Tuhan kita, dan kita akan tetap menjadi umat-Nya. Mari kita terhibur oleh hal ini dan tetap setia kepada Yesus selama sisa masa Prapaskah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.